Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudari sekalian. Kita mengucap syukur. Kita juga terus berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang limpah untuk kita sampai pada hari ini. Ya, kita terus berjuang untuk bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Amin. Berdasarkan Tuhan yang di dalam kita. Hari ini saya Reinhard dengan Saudara Puji. Kita akan sama-sama membahas dan juga membawa kita satu hal, yaitu mengenai judul tersingkapnya manusia alamiah. Saudara sekalian mendengar podcast, kita sudah sampai dalam kitab Matius, ya, pasal yang ke-26 ayat 57 sampai 75 untuk porsi pembacaan hari ini. Saudari, mengenai tersingkapnya manusia alamiah ini, kita ambil dari satu ayat, yaitu Matius 26 ayat 75 yang berkata, "Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya." Nah, Saudara Puji, apa yang bisa kita dapatkan, juga apa yang bisa disampaikan agar saudari pendengar juga semakin melihat mengenai perkara ini? Amin. Saudara Renat, ya, kita mungkin terlebih dulu membahas ya mengenai siapakah Petrus ini, ya. Petrus ini adalah salah satu dari murid-murid yang pertama, ya, yang pertama kali mengikuti Tuhan. Kemudian Petrus ini juga kita bisa katakan ya cukup terkemuka, ya, di tengah-tengah para murid. Dari 12 murid ini, sepertinya Petrus ini yang paling vokal, ya, yang paling terkemuka, yang namanya cukup sering disebut ya di dalam kitab-kitab Injil. Nah, saudara-saudari, lalu Petrus ini juga orangnya sangat kuat ya di dalam temperamennya, ya, di dalam pemikirannya, di dalam opininya. Nah, dia juga orang yang cepat di dalam berkata-kata, ya. Nah, sehingga beberapa kali Tuhan perlu menegur Petrus di dalam perkataannya. Nah, saudara-saudari, di sini Petrus mengatakan ya kepada Tuhan bahwa sekali-kali ya dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Ya. Dia mau, ya, dia berkata dia akan mengikuti Tuhan, ya, kemanapun Tuhan itu pergi, ya. Bahkan sampai kepada kematian. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, betul, ya, Petrus ini mengikuti Tuhan, ya. Dia mengikuti Tuhan tetapi dari jauh, ya. Nah, mengikuti Tuhan dari jauh, lalu mulailah, ya, Allah di dalam kedaulatannya menanggulangi, ya, diri Petrus ini. Haleluya. Saudara-saudari, kita mungkin mengatakan ya, wah, saya bukan Petrus, ya. Saya tidak temperamen seperti Petrus. Saya tidak terlalu cepat di dalam berkata-kata seperti Petrus, ya. Saya juga bukan orang yang terkemuka. Tetapi satu hal yang kita bisa samakan, ya, diri kita dengan Petrus, yaitu kita sama-sama mengikuti Tuhan. Ya, saudara-saudari, semua dari kita ada di dalam satu jalur, ada di dalam satu perjalanan mengikuti Tuhan. Amin. Nah, di dalam kita mengikuti Tuhan, saudara-saudari, ya, Tuhan akan di dalam kedaulatannya mengaturkan, ya, bagi kita suatu situasi di mana kita akan diuji, ya, di dalam situasi itu, melalui situasi itu. Saudara-saudari, di atas diri Petrus pengujiannya adalah apakah Petrus ini, ya,
berani ya mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid-murid yang mengikuti Tuhan. Amin. Nah, tetapi Petrus ini gagal ya. Nah, yang paling menarik adalah Petrus ini gagal. Dia bukan gagal menghadapi orang yang menakutkan ya. Dia bukan gagal menghadapi orang yang langsung ya menodongkan pedang ya kepadanya. Dia gagal kalau kita melihat di ayat yang ke-69, di sana dikatakan sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga bersama-sama dengan orang itu. Ya, amin. Nah, jadi bahkan hamba perempuan sekalipun ya, kalau kita tahu hamba perempuan ini berarti ini adalah orang yang kecil ya, kan dia hanya hamba ya. Lalu dia juga perempuan lagi. Ya, perempuan itu artinya rapuh ya. Nah, tidak sekuat Petrus yang adalah nelayan ya, laki-laki nelayan pula. Jadi perempuan ini, hamba perempuan ini sangat kalau kita bisa katakan tidak mengancam ya nyawa Petrus, tetapi di situ pun Petrus menyangkal ya. Di situ pun Petrus gagal ya mempertahankan tekadnya. Nah, saudara-saudari, hal ini membuktikan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, Tuhan menguji kita, dan di saat ujian itu datang, maka kita akan tersingkap ya. Apakah kita mengikuti Tuhan itu menurut tekad kita, ya menurut kekuatan alamiah kita, ya menurut diri kita sendiri ya, atau kita mengikuti Tuhan itu benar-benar ya, kekuatannya berasal dari belas kasihan Tuhan, dari rahmat Tuhan ya, dari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara-saudari. Moga ya kita bisa mengikuti Tuhan tidak berdasar kepada kekuatan alamiah kita sendiri ya. Karena akan datang ujian dan kita akan tersingkap bahwa kita bisa jadi ya kita akan menyangkal iman kita. Bisa jadi dalam tanda kutip kita akan menjual Tuhan ya. Kita akan lebih menyayangi diri kita sendiri ya. Dan sebagainya. Amin. Kiranya Tuhan membelas kasihani kita, saudara-saudari. Nah, hal ini tidak terjadi di atas diri Paulus ya. Saudari Paulus bahkan sampai di penjara ya di Filipi. Ya, kemudian dia berkali-kali ya mengalami karam kapal. Dia berkali-kali mengalami kelaparan, ya dilempar batu sampai terlihat Paulus ini seperti sudah mati ya kan. Begitu banyak yang Paulus hadapi, tetapi dari Paulus ini, amin, tidak menyangkal ya Tuhan yang dia percayai. Amin. Nah, di sini kalau saya mengutip sedikit ya di 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Di sana mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ya. Di bagian pertama dari 2 Timotius 4 ayat 17, ayat yang sangat baik ya. Amin. Petrus berjalan menurut tekadnya, menurut kekuatannya. Ya, tetapi Paulus, saudara-saudari, amin, dia berjalan ya bersama dengan Tuhan dan memakai Tuhan sebagai kekuatannya. Ya, kalau kita membaca Filipi ya pasal 1 ayat 19, bahwa pertolongan Paulus ya, kesanggupan Paulus ya, itu adalah dari supply limpah lengkap ya, kalau bahasa aslinya itu adalah supply limpah lengkap atau pertolongan Roh Yesus Kristus. Amin, saudara-saudari. Paulus begitu mengandalkan diri Tuhan ya, sampai-sampai dia berani mengatakan bukan aku lagi ya, melainkan
Kristus. Saudari, amin. Ketika kita lemah, saudari, justru di saat itulah ya, kita perlu apa? Kembali kepada Tuhan. Tidak lagi percaya kepada kemampuan kesanggupan diri kita, tekad kita, tetapi kita boleh datang kepada Tuhan ya, mengaku ya segala kelemahan kita. Tuhan, aku lemah ya, tetapi Engkau kuat ya. Aku ini rapuh, tetapi Engkau teguh ya. Tuhan, kuatkan aku ya. Jangan biarkan aku ini menyangkal nama-Mu. Jangan biarkan aku ini jatuh tersandung. Jangan biarkan aku ini berhenti ya dari mengikut Engkau. Amin. Saudara-saudari, semoga kita kalaupun ya kita mengalami kita ini ditanggulangi, disingkapkan ya, bahkan jatuh seperti Petrus, moga kita kembali bangkit ya, kita kembali mengikut Tuhan ya. Petrus pun demikian, saudara-saudari ya. Di kitab Yohanes kita melihat di akhir kitab Yohanes, Petrus kembali mengikuti Tuhan ya. Tetapi dia mulai mengikut Tuhan dengan kerendahan hati ya, tidak berdasar kepada dirinya sendiri ya, tetapi benar-benar ya oleh belas kasih karunia Tuhan. Amin. Atau ya sekarang pun kita sudah mulai belajar ya, Tuhan, aku tidak percaya diri ya. Dunia mengajarkan kita percaya diri, tetapi Alkitab mengajarkan kita menyangkal diri dan percaya kepada diri Tuhan. Amin, saudara-saudari. Puji Tuhan. Amin. Jadi sungguh amat memberkati ya, saudari sekalian. Saya juga kembali melihat bahwa betul bagaimana Petrus yang mengalami ujian ya, dia juga telah ternyata bahwa memang akhirnya dia menyangkal, tapi dia tidak berhenti sampai di situ ya. Petrus terus belajar untuk bisa hidup bagi Tuhan ya, sehingga sampai akhir hidupnya dia bisa juga menulis beberapa surat ya. Jadi saudari, kita sebagai orang yang telah menerima kasih karunia ya, jadi saya juga kembali dikuatkan oleh sharing saudara Puji tadi, bagaimana kita juga perlu mengalami hari-hari yang sesuai dengan firman Allah. Jadi Amen. Yesus ya mati bukan untuk satu paksaan ya, dia mati bagi kita, tapi juga adalah sukarela. Untuk apa saudari? Untuk membuat kita bisa hidup ya, berdamai dengan Allah. Jadi syukur pada Tuhan, hari ini manusia alamiah kita perlu dimatikan sehingga tidak lagi tadi percaya diri, tadi saudara Puji juga berkata, tapi kita sama-sama percaya kepada Tuhan yang hidup dan bangkit. Amin ya. Jadi saudari, semoga kita semakin hari selama sepanjang tahun ini boleh senantiasa belajar hidup ya berdasarkan diri Tuhan. Seperti tadi Galatia 2:20 juga berkata bahwa aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Tuhan, apakah saudara Puji ada yang mau ditambahkan? Kalau sudah cukup dirasa, boleh mendoakan kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudari, mari kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami adalah orang-orang yang percaya. Tuhan, kami adalah orang-orang yang mengikuti Engkau Tuhan. Tuhan, tetapi Tuhan, jalan-Mu adalah jalan salib. Tuhan Yesus, kami sendiri ya Tuhan tidak mampu menempuh jalan yang Tuhan Engkau sudah tetapkan bagi kami. Tetapi ya Tuhan Yesus, Dikaulah ya Tuhan yang menyanggupkan kami. Menurut kekuatan alamiah, menurut tekad kami Tuhan, kami ini lemah. Tuhan, tetapi ya Tuhan, kami punya Engkau. Tuhan, Roh-Mu di dalam roh kami yang memberikan kami kekuatan, yang memampukan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh di dalam segala perkara, Tuhan, baik di dalam pandemi kali ini, Tuhan, di dalam pergumulan hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami perlu diingatkan terus-menerus, tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri, Tuhan, tetapi mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan tetap di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami boleh tetap di dalam doa.
Tuhan, mohon Tuhan kuasa-Mu yang menopang, yang menguatkan kami. Tuhan Yesus, segala perkara dapat kami tanggung Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih untuk doanya, saya puji. Mari kita terus juga berdoa supaya kita semua tetap terjaga dalam kesehatan maupun kerohanian. Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.